Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kalian akan belajar tentang ketentuan bentuk negara menurut pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, empatnya hilang. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara seperti yang minggu sebelumnya sudah kita diskusikan. Bentuk negara itu salah satu landasan hukumnya ada pada alinea keempat, ya, yaitu terdapat pada kalimat di akhir, ya, atau di akhir alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Jadi di sini jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Undang Dasar 1945 itu, bahwa bentuk negara Republik Indonesia adalah republik. Ya, ada penekanannya, jadi bentuk negara Indonesia adalah republik. Sedangkan menurut pengertian umum, republika itu berasal dari kata res dan publika yang berarti urusan awam, urusan umum. Artinya bahwa negara itu adalah milik bersama. Negara itu untuk mengurus kepentingan umum, semua orang bisa terlibat, semua orang bisa berpartisipasi tanpa membedakan kelas, kasta, ataupun faktor lainnya. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata republik yaitu bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat. Jadi rakyatnya yang berdaulat, rakyat inilah pemilik saham negara Republik Indonesia dan dikepalai oleh presiden, di mana bentuk negara seperti republik ini mengizinkan rakyat untuk menjadi pemimpin dari negaranya sendiri, sehingga bentuk negara ini sangat sesuai bagi konsep Indonesia. Nah, yang menjadi landasan hukum lainnya tentang bahwa Indonesia adalah negara republik ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Adapun kriteria-kriterianya, suatu negara itu dikatakan republik apabila satu, terdapat satu pemerintahan pusat. Apa maksudnya? Maksudnya di Indonesia ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan daerah, karena bentuknya bukan federasi. Nah, daerah itu memiliki otonom, ya, memiliki daerah otonom, dan daerah otonom itu diberikan kepada kota kabupaten, sedangkan provinsi disebutnya asas perbantuan, gitu ya. Nah, di mana kekuasaan pemerintah pusat itu dan pemerintah daerah itu dibagi, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah terdapat konstitusi yang mengatur setiap aspek negara. Wah, ini yang mengatur setiap aspek negara. Yang seperti apa di Indonesia?
Nah, di Indonesia kita punya tata urutan perundang-undangan. Ya. Tata urutan undang-undang di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan atau Peraturan Wali Kota. Nah, terus kemudian kriteria negara republik. Biasanya kepala pemerintahan itu sekaligus sebagai kepala negara. Nah, ini ciri-ciri biasanya berbentuk presidensial. Pemerintahan negara dan negara dipimpin langsung oleh presiden. Presiden selaku lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat atau badan perwakilan rakyat. Presiden punya hak istimewa atau hak prerogatif presiden untuk mengangkat atau memecat menteri atau pejabat setingkat menteri. Kemudian menteri memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. Dan presiden tidak memiliki tanggung jawab pada kekuasaan legislatif. Presiden tidak bisa dipecat oleh lembaga legislatif. Nah, ini adalah ciri-ciri presiden. Kemudian masa jabatan presiden dibatasi. Nah, ini yang menarik ya. Ada sebuah dialog wawancara di harian tempo.com bahwa alasannya masa jabatan ketika melakukan amandemen adalah kalau tidak dibatasi akan muncul satu, seseorang itu akan bersikap otoriter karena udah berkuasanya lama. Yang kedua, abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Mulailah mungkin orang itu korupsi, mulailah orang itu sewenang-wenang dan seterusnya yang tidak sesuai dengan konstitusi. Yang ketiga, regenerasi kepemimpinan nasional macet. Jadi seolah-olah yang muda mah belum tentu bisa, yang pasti-pasti saja tanpa diberikan kesempatan-kesempatan. Nah, sekarang kan udah kelihatan muncul pemimpin-pemimpin muda yang selama ini mungkin susah untuk berkembang ya. Mungkin muncul CEO muda, muncul menteri-menteri yang muda dan seterusnya ya. Artinya usia tidak lagi menjadi kendala karena seseorang tidak mungkin berpengalaman kalau dia tidak memang terjun langsung. Kemudian seseorang bisa menjadi diktator dan terakhir adalah timbulnya kultus individu. Nah, jadi kayak dewa gitu kan. Yang berikutnya, biasanya negara republik itu menganut trias politika atau pembagian kekuasaan. Seperti apa? Nah, kita mungkin mengenal ya, atau kalian kalau ini nanti boleh browsing tentang John Locke dan Montesquieu. Nah, John Locke mengatakan kekuasaan itu harus dibagi tiga supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang pertama legislatif. Apa itu legislatif? Fungsinya adalah rule making function, membuat peraturan-peraturan. Yang kedua eksekutif, yaitu rule application function, jadi mengaplikasikan, menjalankan dari peraturan-peraturan itu. Nah, John Locke mengatakan yang ketiga itu federatif, artinya kekuasaan itu adalah untuk melakukan hubungan-hubungan dengan luar atau negara aliansi dengan negara lain. Adapun Montesquieu mengatakan karena latar belakang Montesquieu itu seorang hakim, maka dia menyebutkan bahwa itu yudikatif. Yudikatif itu adalah alat sebagai pertanggungjawaban pengadilan ketika seseorang itu warga negara itu melanggar aturan atau konstitusi. Nah, disitulah seorang warga negara akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itu penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.